Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Stabita dari kelas 2A Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan? Secara harfiah, psikologi umumnya dimengerti sebagai ilmu jiwa. Pengertian ini didasarkan pada terjemahan kata Yunani, psyche dan logos. Psyche berarti jiwa atau nyawa atau alat untuk berpikir. Logos artinya ilmu atau yang mempelajari tentang. Dengan demikian, psikologi diterjemahkan ilmu yang mempelajari jiwa. Sedangkan pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses pengubahan sikap dan tata seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, psikologi pendidikan ialah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas sebagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa perubahan tingkah laku yang dalam kata lainnya mengajar, di mana di dalamnya terdapat hubungan antar pendidik dan peserta didik dalam hal belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian psikologi menurut para ahli. Menurut Abu, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia. Menurut Muhyiddin Syah, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi di dunia pendidikan. Menurut Wing Terrington, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Selanjutnya, Jiwandono mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Selanjutnya, posisi atau kedudukan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang khusus diaplikasikan dalam bidang pendidikan, yaitu mempelajari perilaku individu dalam situasi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan kontribusi penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Selain itu, juga memberikan bimbingan tentang cara-cara merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian, fungsi psikologi pendidikan. Yang pertama, menggambarkan atau description, yaitu untuk dapat menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu pengamatan ilmiah secara rinci. Yang kedua, menjelaskan atau explain, yaitu sebagai mengidentifikasikan dan menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa suatu tingkah laku terjadi. Hasil penjelasan tersebut berupa bahasan yang sifatnya deskriptif. Yang ketiga yaitu memprediksi atau prediction, yaitu untuk dapat memprediksi apa, bagaimana, dan mengapa suatu tingkah laku terjadi. Hasil dari prediksi tersebut dapat berupa prognosa, estimasi, atau prediksi. Yang keempat, pengendalian atau kontrol, yaitu untuk bisa mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan yang diharapkan. Wujud dari pengendalian tersebut dalam bentuk tindakan pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi. Yang kelima, mendorong pencapaian suasana belajar mengajar, suasana emosional, keadaan mental dan fisik yang optimal agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya yakni manfaat psikologi pendidikan. Manfaat mempelajari ilmu psikologi pendidikan bagi para siswa didik diantaranya 1.
meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. 2. Mengenali naluri dan potensi belajar. 3. Mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar. 4. Bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian, manfaat psikologi pendidikan bagi para pendidik, guru, atau calon guru diantaranya. 1. Peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik. 3. Mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. 4. Mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya pada orang lain secara profesional. 5. Mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik. 6. Mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar baik terhadap diri sendiri maupun orang lain serta berupaya untuk terus memperbaikinya. 7. Konseling anak. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan terkait masalah akademik. 8. Menghindari penilaian subjektif, yaitu mendalami dan mengerti masing-masing kemampuan siswanya. 9. Mengevaluasi hasil belajar, yaitu memberikan penilaian terhadap kemampuan siswa. 10. Antisipasi kesulitan, yaitu mencari solusi yang tepat, terutama jika masalah sosial di sekolah. 11. Mempertimbangkan waktu belajar sehingga kita tahu porsi belajar siswa seharusnya berapa lama. 12. Memberikan motivasi. 13. Memfasilitasi murid, artinya mendengar sesuai dengan porsinya guru sebagai sosok yang ditiru dan digugu. 14. Ketepatan memberikan hukuman. Gunakanlah hukuman yang tepat sesuai kesalahan peserta didik. 15. Mengadakan kompetisi, yaitu bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi belajarnya dan berusaha memperbaiki hasil prestasi yang sudah ada. 16. Menghargai usaha siswa dengan hadiah dengan tujuan agar siswa tetap bersemangat untuk mencari ilmu. 17. Menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. 18. Berinteraksi secara tepat dengan siswa. 19. Menentukan penggunaan media pembelajaran. 20. Menyusun jadwal pelajaran. 21. Menetapkan tujuan pengajaran. 22. Memberikan suasana belajar yang menyenangkan seperti memberi game di waktu tertentu. Yang terakhir, mendirikan karakter yang baik. Setelah kita memahami berbagai manfaat yang dapat diambil dari psikologi pendidikan, kita juga harus memahami metode apa saja yang bisa digunakan untuk menuju proses pembelajaran yang efektif bagi pendidik dan peserta didik. Terlebih lagi di era yang sangat canggih ini, peran pendidik sangatlah penting untuk mengarahkan peserta didiknya ke arah yang positif dalam memanfaatkan teknologi yang sangat modern ini dan bisa mengimbanginya agar tidak terjerumus ke dalam hal yang justru akan membuatnya ke arah yang negatif. Sehingga hal ini dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Sekian penjelasan dari video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.